inspirasi tanpa menggurui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Makassar, bersama saya Om Gen. Hari ini di obrolan santai kita, saya kedatangan tamu sangat spesial sekali. Beliau kalau di komunitas warung kopi, anak muda dan teman-teman aktivis disebut kata Alok, atau lebih lengkapnya disebut Alok Asar Desi. Assalamualaikum Kak Alok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih kita luangkan waktu untuk hadir di obrolan santai kami hari ini. Semoga Kak Alok sehat-sehat saja dan aktivitas seharian karena ini Pilwali sementara berjalan, pasti Kak Alok banyak di lapangan barangkali mendampingi kandidat. Siap. Ya. Terima kasih banyak Kak Alok atas kesediaan untuk bisa hadir di obrolan santai kami hari ini. Saat ini kalau kita mau lihat di perjalanan Pilwali hari ini Kak Alok, banyak cerita-cerita menarik, banyak juga status-status di Facebook yang ya kayak orang mau bercerita begitu Kak Alok, terkait dengan bagaimana sih mencari pemimpin di Makassar. Sebagai pengantar Kak Alok, kita diskusi kita hari ini ada sedikit status begini yang saya coba baca di Kak Alok. Saya sering bingung dengan mereka yang menganggap pilkada itu tentang perebutan tokoh-tokoh level VVIP untuk endorsing. Seperti ada gejala krisis identitas atau krisis percaya diri dalam diri kandidat kalau jualannya begitu terus. Pilkada itu tentang beroleh pemimpin daerah, tentang pertarungan visi dan misi, tentang pertarungan kantung-kantung suara yang dikomandoi masing-masing baik itu jenderal lapangan maupun jubir kandidat di pilkada. Jadi pilkada ini bukan menjadi ajang sabung ayam. Sebagai pengantar dari saya Kak Alok, kira-kira sebagai jubir dari salah satu paslon, apa namanya Kak Alok paslonnya? Adama, iya. Sebagai salah satu jubir dari paslon Adama, kira-kira kalau Kak Alok representasi hari ini sebagai jubir dari partai atau dari komunitas atau dari relawan? Dari partai pengusung. Dari partai pengusung, partai Gerindra Indonesia Raya. Oh, Partai Gerindra ya, Partai Gerindra. Oh ya Kak Alok, ini ada sedikit kopi, teh. Ya, Oke, jadi Kak Alok sebagai pengantar yang saya sampaikan tadi itu kira-kira menurut kita jubir yang sekarang menjadi representase dari Partai Gerindra untuk Adama, kira-kira apa grand design Partai Gerindra di Pilwali Makassar dalam rangka memenangkan paslon Adama? Terima kasih. Jadi kalau kita bicara tentang partai pengusung yang di dalamnya ada Partai Gerakan Indonesia Raya, maka tentu kita tahu betul bahwa Partai Gerindra ini adalah partai kedua pemenang pemilu di Republik ini. Oh gitu ya. Iya. Oleh karena itu maka pilihannya mengusung Pak Dani Kumanto di kota Makassar ini adalah sesuatu yang dilandasi oleh visi misi dan program Pak Dani Kumanto itu betul-betul dianggap oleh Partai Gerindra sebagai salah satu yang bisa memajukan kota Makassar karena visi Pak Dani Kumanto ini adalah mewujudkan, mempercepat Makassar menjadi kota dunia. Nah, dari sini kan semua kader, semua calon yang mau maju pada saat itu adalah diuji visi misinya dan programnya di Partai Gerindra melalui fit and proper test barangkali ya. Iya. Kemarin itu kita fit and proper test dan memang kalau kita lihat Pak Dani adalah sosok yang memiliki visi misi dan program strategis yang terencana, terarah dan sangat terukur apa yang akan diprogramkan. Inilah yang membuat partai ini sangat berkepentingan untuk mendukung dan mengusung Pak Dani Kumanto untuk insya Allah terpilih lagi dalam periode kedua itu. Begitu Pak.
Kalau begitu, kalau berarti ada sesuatu, ada barangkali program kerja Pak Dhani yang kira-kira selaras dengan apa yang menjadi keinginan Partai Gerindra sendiri. Misal ada contoh barangkali Kakak. Yang pertama, Pak Dhani ini punya konsep. Konsep pertama adalah revolusi sumber daya manusia pada aparatur sipil negara. Dan ini sangat luar biasa karena memang dalam percepatan pelayanan di Kota Makassar ini tergantung daripada aparatur sipil negara ini, ASN ini. Yang kedua, saya melihat juga Pak Dhani ada restorasi ruang hijau. Apa itu restorasi ruang hijau? Pak Dhani ini memang memiliki keberpihakan terhadap proses-proses pembangunan berkelanjutan di Kota Makassar. Dan visi besar ini yang diimplementasikan nanti dalam program-program strategis, dan sangat susah memang kalau kita Pak Dhani mau bandingkan di satu periode ini, karena kalau tidak salah kurang lebih 155 penghargaan yang diberikan, baik dari pemerintah maupun dari dunia internasional. Sekali ya kalau Dhani ini atas kesuksesannya di dalam memimpin Kota Makassar ini, seperti itu. Dan yang menarik adalah Pak Dhani ini adalah sosok anak lorong, orang biasa yang punya karya luar biasa untuk Kota Makassar. Itu yang membuat kita tertarik di partai untuk. Jadi pastinya dari Partai Gerindra sendiri sebagai partai pengusung punya harapan-harapan lah ya sama masyarakat untuk bisa mensupport Pak Dhani untuk bisa kembali di periode sekarang ini menjadi wali Kota Makassar. Sangat berkesan. Sangat ya. Terus kalau dalam perkembangan proses pilwali sekarang ini kan sampai hari ini riak-riak, kemudian kejadian-kejadian yang terjadi di lapangan, kemudian berita-berita tentang hoax, fitnah dan kebohongan itu, bagaimana Partai Gerindra menyikapi itu? Jadi kan silakan Kakak dulu ya. Ngomong silakan. Kita cicipi dulu Kakak. Iya. Ya silakan Kakak. Ini buroncong ini, buroncong. Buroncong kue tradisional khas Makassar. Khas Makassar. Silakan kita cicipi Kakak. Terima kasih. Sambil kita ngobrol-ngobrol, kita kira bagaimana Partai Gerindra menyikapi kejadian-kejadian sampai hari ini yang banyak mengarah ke paslon usungan Partai Gerindra sendiri. Kami melihat begini, bahwa paslon kita ini memang secara komunitas, relawan dan pendukung ini sangat kuat. Itu bisa dibuktikan dengan pada saat saya misalnya mendampingi Pak Dhani untuk kampanye dan sosialisasi, begitu antusiasnya masyarakat di setiap titik itu menyambut Pak Dhani. Bahkan banyak sekali keluhan-keluhan masyarakat yang didengar dan kita dengar langsung dari masyarakat waktu kita kampanye itu. Terkait apa itu Kak kalau? Pelayanan Pada aspek pelayanan. Pak Dhani ini memang sangat yang pelayanan ini yang banyak menjadi fitnah sama hoax ya? Iya. Di Makassar akhir-akhir ini ya? Ini pada aspek pelayanan, setelah Pak Dhani hampir 2 tahun tidak menjabat lagi, itu sudah menurun drastis pelayanan. Pelayanan pemerintah pelayanan pemerintah Kota Makassar terhadap masyarakatnya. Dulu lorong-lorong itu terang, sekarang sudah turun. Sampah-sampah tentang pengangkutan dan pengambilan sampah untuk dibuang itu sudah menurun juga. Dan banyak hal yang dikeluhkan masyarakat. Padahal itu pada zamannya insentif RT/RW sudah semakin tidak pasti. Bahkan ada RT/RW yang kemudian ketika di zamannya Pak Dhani sangat berpihak kepada Pak Dhani, hari ini kemudian tidak mendapat perlakuan yang sama terhadap posisi RT/RW itu, karena dianggap pendukungnya Pak Nyarwi Anto. Lagi pula saya lihat bahwa hampir tiap kita turun ke lapangan itu keluhan-keluhan itu sangat banyak. Misalnya guru mengaji
insentifnya untuk guru mengaji sudah hari ini sudah dihilangkan. Guru mingguan, guru mingguan itu di gereja-gereja. Oh iya. Ini Iya. kemudian pemandi jenazah, kader posyandu, itu semua insentifnya sudah dikurangi bahkan tidak dapat lagi. Ini akibat daripada kebijakan yang sesungguhnya pro rakyat itu sudah mulai ditarik oleh pemerintah hari ini yang menjawab. Begitu Pak Jenderal Sapi. Oh berarti terkait dengan anu kali ya, karena posisi wali kota hari ini itu masih pejabat ya, bukan definitif. Jadi banyak hal-hal yang mesti menjadi bahan pertimbangan, karena kan kalau menurut hierarkinya barangkali ya, kalau pejabat wali kota itu koordinasinya langsung ke gubernur terkait dengan kebijakan barangkali, sehingga suasana seperti yang terjadi sekarang Temannya ini. juga Pak Gubernur, pejabat wali kota apa? Oh begitu ya, iya. Temannya Pak. Iya. Adik kita minum dulu. Tetapi kan Kak Kalo, seperti yang saya bilang tadi bahwa riak-riak dan polemik kejadian-kejadian yang terjadi sampai hari ini di Pilwali Makassar ini kan saya pikir kita berharap ya mudah-mudahan saja tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan, seperti ada kericuhan, partisipasi pemilih berkurang. Nah, terkait hal itu kemarin berita rilis terakhir ya, lembaga survei yang SMRC itu mengangkat tentang hasil perolehan suara beberapa pasangan calon. Nah, kalau saya tidak salah Kakak Alo di situ ikut jadi pemberi apa namanya ya, bersama dengan SMRC menyampaikan hasil survei. Nah, bagaimana Kakak Alo terhadap hasil survei itu sendiri? Hasil survei itu memotret secara jelas tingkat elektabilitas, tingkat keterpilihan Pak dari pemantau itu sekitar 41,9%. 1,9%. Iya. Pesaingnya itu hanya nomor 2, tapi terpaut hampir 24%. Nah, CMRC juga memperoleh bahwa sekitar 49% penduduk Kota Makassar ini dalam penelitian itu menyatakan nanti akan memilih pada 2 minggu sebelum tanggal 9 itu. Oh, berarti masih ada sekitar 49% pemilih yang nanti menentukan pilihan 2 minggu sebelum hari H 9 Desember. 9 Desember itu ya. Kemudian CMRC mendalami lagi siapa-siapa ini 49% yang belum memilih. Ternyata itu tidak apa-apa disampaikan di sini. Tidak apa-apa. Oh, tidak apa-apa ya. Seperti itu menjadi rahasia Partai Gerindra sendiri. Tidak harus disampaikan bahwa ini adalah karakteristik pemilih Kota Makassar. Highlightnya yang tertinggi adalah dari karakter 49 ini adalah pada aspek psikologi. Oh, psikologi. Iya. Apa itu aspek psikologi? Adalah karakternya adalah memilih pemimpin berdasarkan kualitasnya, berdasarkan kapabilitasnya, dan berdasarkan empati. Rasa sukanya kepada ini. Nah, dan itu dimiliki oleh. Jadi dia adalah pemilih yang karena kita yang dukung ini tuh sehingga kita terlalu berlebihan sama. Saya menyampaikan ini hasil penelitian, hasil riset. Iya, sama tahu kali aja. Hasil riset. Kalau berada di posisinya Adama sehingga terlalu. Oh tidak. Enggak ya. Saya menyampaikan ini hasil riset CMRC. Nanti dikonfirmasi langsung ke direktur CMRC. Cek. Selain itu Kak, barangkali ada rekomendasi lain lagi barangkali selain apresiasi masyarakat di 49% itu? Ini kan situasinya memang. Perlu kita juga sampaikan bahwa kepada setiap kompetitor bahwa pilkada di Kota Makassar ini adalah pilkada yang membangun demokrasi dalam upaya mempertontonkan kualitas calon pemimpin dilihat dari aspek visi, misi, dan program strategisnya. Jadi para kompetitor tidak boleh kemudian menghalalkan segala macam cara untuk menjadi wali kota. Iya. Seperti yang kejadian Bawaslu. Ada banyak indikasi bahwa para kompetitor ini atau para pendukungnya atau apanya saja oknum-oknum melakukan cara-cara yang
kurang sehat dalam proses-proses pemilu ini. Misalnya mau menjebak misalnya para pendukung, para relawan dibawa untuk misalnya agar ada pelanggaran-pelanggaran pemilu yang dilakukan, dan ini adalah jebakan-jebakan yang yang justru kita memang baca bahwa ini adalah cara-cara yang ingin menjebak kita agar kita ada tersangkut dengan hukum, proses hukum pilkada itu. Itu yang saya maksud tadi, bahwa tidak boleh menghalalkan segala macam cara untuk mendapatkan. Tapi kan kalau kita melihat dari sisi penyelenggara, bahwa semua hal-hal yang terkait dengan laporan pelanggaran, berikanlah kewenangan kepada Bawaslu sebagai sebagai payung hukum dari proses penyelenggaraan ini. Kalau secara kelembagaan, maka kita sangat hormat pada integritas Bawaslu atau penyelenggara pemilu. Tetapi kan ini ada interest oknum. Saya meyakini ada juga interest oknum dari para penyelenggara kita ini yang saya anggap ini harus dikawal betul. Dan kami sudah melakukan penelusuran. Ada oknum-oknum tertentu yang memiliki indikasi bermain untuk melakukan hal yang tadi itu. Saya tidak usah menggiring lebih jauh lagi ke Kakak Alo terkait dengan itu, karena jangan sampai nanti sahabat-sahabat Makassar kita memberikan pemikiran-pemikiran yang lain. Ya, siap. Tetapi saya mencoba mengatakan begini, bahwa terkait dengan survei Kakak Alo, ini ada juga dua pernyataan masyarakat yang mencoba menggiring kata-kata akseptabilitas dan elektabilitas. Ya, bahwa yang dimiliki 41,9% Pak Dhani itu bukan elektabilitas katanya, tapi akseptabilitas. Nah, bagaimana Gerindra membaca bahasa kalimat-kalimat itu? Ini adalah pernyataan kompetitor yang mencoba mereduksi hasil CMRC. Begitu. Karena yang ditampilkan 41,9% itu adalah elektabilitas Pak Dhani. Jadi memang biasalah upaya-upaya untuk mereduksi kondisi di mana hasil survei itu kan awalnya kan CRC itu banyak banyaklah yang membuli hasil. Tapi setelah CMRC ini keluar, maka ini punya integritas survei yang cukup untuk Indonesia. Jadi saya kira itu penyebabnya. Begitu ya. Oke. Jadi karena kalau barangkali ada agenda lain untuk mendampingi kandidat, sebelum saya tutup, ada barangkali closing statement Kakak Alo terkait dengan bagaimana mengajak masyarakat di 9 Desember besok, sama kali-kali aja di closing statement ini kita mau mengajak masyarakat untuk mensupport Pak Dhani, bisa juga, silakan. Iya, terima kasih. Momentum pilkada ini adalah pesta rakyat. Seringkali diceritakan Vox Populi, Vox Dei, bahwa suara rakyat itu adalah suara Tuhan. Oleh karena itu, jika mayoritas rakyat sudah berkehendak untuk memilih Pak Dhani Pomanto, maka tentu jangan dicoba-coba diganggu ini suara rakyat, suara Tuhan yang mayoritas dengan cara-cara yang kurang baik, kurang sehat. Mari menciptakan pemilu ini, pilkada di Kota Makassar ini dengan sehat, damai, dan tentram, karena ini adalah pesta demokrasinya masyarakat Kota Makassar. Insya Allah. Begitu ya. Makasih banyak Kakak Alo atas waktu dan kesempatan untuk hadir di obrolan santai kami di sore hari ini. Insya Allah semoga Kakak Alo sehat-sehat, amin, keluarga, dan apa yang menjadi cita-cita dan harapan Kakak Alo dan terkhusus Partai Gerindra terhadap Pak Dama bisa terrealisasi, dalam bahasa kasarnya menang tanggal 9 Desember. Demikian sahabat Makassar, kebersamaan saya pada sore hari ini bersama dengan Kakak Alo. Insya Allah kita bisa bertemu kembali dalam suasana dan tamu kami yang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Dalil Channel, inspirasi tanpa menggurui.